Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Abdul Rahim, NIM 122190138. Perkenalkan, nama saya Marsal Bonifasius Ginting, NIM 122190108. Kami dari jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan PT Bataringan Utama di Medan. Penjelasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi, mencegah, meminimalisir, dan menanggulangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat suatu pekerjaan atau lingkungan pekerjaan. Untuk selanjutnya, pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan kami hari ini adalah yang pertama membahas tentang studi kasus, baru yang kedua gambaran umum PT Bataringan Utama, selanjutnya kecelakaan akibat kerja, kemudian penanggulangan kecelakaan akibat kerja, selanjutnya penyakit akibat kerja, kemudian penanggulangan penyakit akibat kerja, lalu dilanjutkan analisis risiko, lalu pengendalian risiko, dan terakhir kesimpulan. Adapun yang menjadi studi kasus dalam tugas besar ini adalah penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan merupakan salah satu poin penting yang perlu diperhatikan. Kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan harus diterapkan agar karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta dalam kondisi sehat. Selain itu, bila ketiga benar-benar diterapkan dengan maksimal, akan mengurangi kerugian fisik dan finansial perusahaan dan karyawan. Kita mengetahui bersama bahwa jika ketiga ini tidak diterapkan dengan baik, maka bukan hanya kerugian fisik saja, melainkan finansial juga akan mengalami kerugian karena itu bersangkut paut dengan karyawan itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas tentang gambaran umum PT Bataringan Utama. PT Bataringan Utama adalah sebuah perusahaan produsen AAC blok atau autoclave aerated concentrate atau lebih dikenal dengan sebutan beton ringan. PT ini terletak di Medan, Sumatera Utara. Adapun pekerjaan pembuatan bataringan yang dilakukan di PT ini adalah dengan menggunakan metode semi manual, yang artinya sebagian pekerjaan ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan tenaga manusia juga. PT ini merupakan produsen bataringan pertama di Sumatera Utara, terkhususnya di kota Medan. Berikut ini bisa dilihat galeri-galeri dari PT Bataringan Utama. Alamat PT Bataringan Utama sendiri beralamat di Kim 3 Tangkahan Jalanan Pulau Bunaken, Medan, Labuhan. Di sini dapat dilihat gambar karyawan, mulai dari gambar karyawan, proses pembuatan, serta alat-alat yang digunakan. Selanjutnya akan dibahas mengenai kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja salah satu adalah tertimpa pasir silika saat terjadi pemindahan pasir yang dibawa oleh truk. Kita ketahui bersama bahwa pasir silika dibawa oleh truk dan ini akan dituangkan langsung ke dalam pabrik. Di mana jika tidak ada komunikasi yang baik antara supir truk dengan pegawai, bisa mengakibatkan pegawai dapat tertindih pasir silika. Hal ini sangatlah berbahaya, dapat menyebabkan luka, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, kecelakaan akibat kerja adalah dapat terpeleset, tersandung, atau terjatuh saat melakukan pekerjaan pemindahan bata ringan. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana proses pemindahan bata ringan sehingga ini dapat menyebabkan terjatuh, tersandung, atau terpeleset sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Terbakarnya mesin pengaduk yang digunakan untuk mencampur bahan-bahan bata ringan atau dapat terjadi hubungan pendek arus listrik. Seperti yang kita ketahui bersama, jika pemakaian mesin tidak terlalu
efektif, hal tersebut bisa mengakibatkan mesin menjadi panas dan meledak sehingga bisa terjadi kebakaran. Dan juga dapat terjadi hubungan pendek arus listrik jika tidak digunakan dengan baik. Baru mata dapat terkenal kecepatan adonan pasir silika dengan semen saat diaduk. Di sini bisa dilihat mesin ini mengaduk dan tidak ada penutupnya. Ini memang sengaja dibuat agar saat mengaduk bisa dengan mudah memasukkan bahan-bahan lain untuk dicampurkan. Namun jika tidak memakai APD yang benar, bisa saja mata kita terkena cipratan dari adonan ini dan bisa merusak bagian mata. Baru bagian tubuh dapat terluka saat memasukkan pembatas cetakan dalam cetakan bata ringan. Di sini ada sebuah cetakan yang dimana ada pembatasnya. Pembatas ini bisa dibilang lumayan tajam sehingga bisa mengakibatkan tersayat jika tidak hati-hati memasukkannya ke dalam. Adapun penanggulangan kecelakaan akibat kerja adalah memakai APD lengkap saat melakukan pembuatan bata ringan, seperti sarung tangan anti gores, kacamata pelindung, dan masker. Mengikuti prosedur pembuatan dengan baik dan jaga jarak saat terjadi penuangan pasir oleh truk. Di sini juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan sesama pekerja agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian menggunakan mesin dengan taraf yang ditentukan. Jangan menggunakan mesin dengan taraf di luar batas kemampuan mesin, sehingga ini bisa tidak mengakibatkan mesin menjadi terbakar atau hubungan pendek arus listrik. Kemudian memperhatikan juga prosedur penggunaan mesin. Menjauhkan mesin dari benda-benda elektronik yang dapat meledak dan mengganggu kinerja mesin. Ini juga penting dipelajari agar tidak terjadi juga hubungan pendek arus listrik. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan akibat melakukan suatu pekerjaan atau karena lingkungan pekerjaan itu sendiri. Untuk penyakit yang mungkin ditimbulkan saat bekerja di PT Bata Ringan Utama antara lain, yang pertama, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah salah satu penyakit yang mungkin timbul karena paparan suara bising yang diterima seorang pekerja dalam jangka waktu yang lama, membuat pekerjaan sulit mendengar suara yang kecil karena sudah terbiasa mendengar suara-suara yang keras oleh bisingan mesin. Yang kedua, nyeri otot dan nyeri punggung. Nyeri otot dan nyeri punggung adalah penyakit yang disebabkan karena menegangnya otot-otot pada tubuh yang digunakan sebagai titik tumpu untuk membawa beban pada waktu yang lama dan tanpa istirahat. Penyakit ini sering terjadi pada pekerja-pekerja saat memindahkan material-material pembuatan semen dan beton menggunakan manual. Yang ketiga, penyakit asma. Penyakit asma adalah satu penyakit paru-paru berupa peradangan kronik saluran pernapasan yang menyebabkan penyempitan saluran napas yang dipicu oleh salah satu selingan terhirup debu yang mengandung bahan kimia. Dalam hal ini, terhirupnya material debu pembuat semen, salah satu debu yang mengandung bahan kimia. Silikosis. Penyakit silikosis adalah salah satu bentuk penyakit paru akibat pekerjaan yang memiliki lingkungan dengan udara yang kotor, yaitu udara yang mengandung debu silika kristal. Dengan tidak sengajanya terhirup debu silika kristal, debu itu akan mengendap di paru-paru kita dan membuat nafas menjadi sesak, batuk-batuk, nyeri dada. Yang kelima, penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis adalah penyakit yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal sampai ke tahap gagal ginjal. Hal ini disebabkan oleh debu-debu yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak bisa keluar dan akhirnya tertimbun di ginjal. Yang keenam,
Penyakit iritasi kulit. Penyakit iritasi kulit adalah salah satu bentuk penyakit akibat dari terpaparnya bahan kimia dari semen atau pembuat beton. Penyakit ini disebabkan karena pekerjaan yang tidak menggunakan APD dengan baik saat bersentuhan langsung dengan material pembuat semen. Materialnya menimbulkan rasa panas yang dapat membakar kulit sehingga kulit menjadi ruam-ruam dan melepuh. Yang terakhir yaitu gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan adalah salah satu gangguan yang paling berpengaruh besar dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena kita akan melakukan pekerjaan itu akan kesulitan jika tidak bisa melihat. Hal ini disebabkan karena debu-debu yang bertebangan masuk ke mata kita dan membuat mata kita sakit sampai iritasi. Yang selanjutnya yaitu penanggulangan penyakit akibat kerja. Penanggulangan penyakit akibat kerja adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja dengan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyakit akibat kerja antara lain, yang pertama melakukan engineering control atau spraying system. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada pekerja tentang bahaya paparan silika, cara pengendaliannya, dan cara menggunakan alat pelindungan diri. Yang ketiga, membuat program yang berhubungan dengan paparan debu silika, mengevaluasi paparan debu silika di area kerja untuk melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat yaitu melakukan upaya personal higienis, yaitu sering mencuci tangan saat terkena materi yang berbahaya. Yang selanjutnya, menggunakan alat pelindung diri APD sesuai fungsi dan tujuan untuk melindungi, seperti helm, kacamata, sepatu, sarung tangan, dan masker. Yang menjadi bahasan selanjutnya adalah analisis resiko. Adapun analisis resiko yang kami ambil di sini adalah mengenai potensi bahaya, yakni antara lain yang pertama potensi bahaya dari bahan berbahaya, yang dimana kita ketahui bersama bahwa PT Bata Ringan memiliki beberapa bahan-bahan berbahaya seperti pasir silika, yang dimana dapat menyebabkan luka atau kerusakan pada bagian tubuh tertentu, serta dapat menyebabkan kematian jika tertimpa pasir silika dalam jumlah yang banyak. Kemudian, bahaya kelistrikan. Kita ketahui bersama bahwa bahaya kelistrikan ini sangat erat kaitannya dengan mesin. Apalagi mesin tersebut menggunakan listrik, sudah pasti memiliki suatu potensi bahaya kelistrikan. Selanjutnya, bahaya mikrobiologi. Ini juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan yang langsung turun ke lapangan. Mikrobiologi di sini bisa berupa bakteri, virus, yang dimana itu bisa kita temukan dalam benda kerja, bahan kerja, atau lingkungan kerja itu sendiri. Selanjutnya, bahaya mekanik. Bahaya mekanik ini adalah kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh suatu mesin atau alat-alat kerja lainnya, yang dimana dari katanya sendiri yakni mekanik, yang berarti suatu pergerakan, yang dimana jika kita menggerakkan suatu alat kerja tersebut itu dapat membahayakan kita seperti tersayat, terpotong, atau yang lain-lain. Selanjutnya, bahaya gravitasi dan akselerasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa PT Bata Ringan Utama ini menggunakan metode semi manual, yang dimana pada pekerjaannya masih ada menggunakan manual, yang dimana manual tersebut berkaitan dengan angkat-mengangkat barang, sehingga bisa menyebabkan kejatuhan atau terpleset atau tersandung. Itu termasuk salah satu potensi bahaya gravitasi dan akselerasi. Selanjutnya adalah bahaya ergonomi. Ini juga hampir ditemukan di semua kegiatan kerja. Karena ergonomi ini merupakan posisi pekerja atau bisa dibilang kesalahan
posisi pekerja atau beban kerja yang diberikan terlalu berat kepada karyawan, sehingga dapat menimbulkan suatu bahaya ergonomi. Sebagai contoh di PT Bata Ringan ini, bisa saja jika kita salah melakukan cara mengangkat barang, itu dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja. Karena ergonomi yang kita gunakan tidak tepat. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Beberapa upaya untuk melakukan pengendalian risiko. Yang pertama, memberikan penjelasan terhadap karyawan mengenai mesin yang meliputi cara pemakaian, barang yang wajib dijauhkan dari mesin, dan efek samping penggunaan jangka panjang. Yang kedua, memberikan alat pelindungan diri yang lengkap dan memadai bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dan membuat aturan ketat mengenai penggunaan APD. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin terhadap mesin yang digunakan dan segera melakukan perbaikan atau penggantian mesin jika terjadi kerusakan pada mesin. Yang keempat, yaitu memastikan mesin yang digunakan sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kelima, melakukan sterilisasi terhadap lingkungan kerja sekitar secara rutin. Yang terakhir, melakukan resisten atau penyiapan biaya untuk mengatasi segala risiko yang terjadi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya, perusahaan PT Bata Ringan Utama merupakan salah satu perusahaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja yang tinggi. Akan tetapi, perusahaan telah berupaya untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan tersebut. Meskipun telah menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, perusahaan harus tetap melakukan pemantauan, pengendalian risiko, dan melakukan tindakan yang tegas bagi para pekerja yang lalai atas keselamatan diri sendiri yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan berupa kerugian fisik atau kerugian finansial. Sekian presentasi dari kami. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.